warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertukarkan siang dengan malam, malam dengan siang, sehingga kita semua bisa beristirahat dan berkarya dengan baik. Selamat berjumpa kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Pada pagi hari ini kita akan menelaah makna yang terkandung dari ayat 190 dan ayat-ayat selanjutnya dari Surah Ali Imran. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang perlunya berzikir dan berpikir tentang alam raya dan bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh kaum muslimin. Saya ditemani Majelis Taklim Muslimat Al-Karim Bintaro dan juga keluarga besar Yayasan Paguyuban Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hari ini banyak sekali ya hadir di studio menemani saya dan tentu saja Bapak Kurai Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini udah menjelang akhir dari penjelasan surah Ali Imran ya Pak ya, dan kita akan mulai dari 190 pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan hari ini suatu atau beberapa ayat yang merupakan penutup surah Ali Imran. Kita akan menjelaskan beberapa ayat yang oleh Nabi dinyatakan merugi orang yang tidak memperhatikannya. Ayat-ayat ini dilukiskan suatu peristiwa oleh istri Nabi Sayyidah Aisyah. Datang berkunjung kepada beliau beberapa orang dan bertanya, apa yang paling mengesankanmu menyangkut Nabi? Beliau menjawab, semua mengesankan. Tapi kalau harus menyebut satu, maka itu adalah di suatu malam giliranku tidur dengan Nabi. Aku tidur berdampingan dengan Nabi. Di tengah malam beliau berkata kepadaku, wahai Aisyah, izinkan aku bangun untuk berdoa, untuk berdialog, untuk mengabdi kepada Allah. Kita dengarkan jawabannya Aisyah. Beliau menjawab, aku senang selalu bersamamu. Tetapi aku senang menyenangkanmu. Dan karena engkau senang untuk beribadah dan salat, silahkan. Maka Aisyah berkata, kulihat beliau berdiri lalu menangis sampai membasahi jenggotnya. Terus menangis sampai sujud. Air matanya masih berlinang sampai membasahi lantai. Kemudian ketika azan subuh selesai, Bilal datang kepada Nabi dan menemukannya masih menangis. Bilal bertanya, wahai Nabi, apa yang menjadikan engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan kemudian. Nabi menjawab, betapa aku tidak menangis. Semalam turun ayat, lalu beliau membacakan ayat yang akan kita jelaskan ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, dan seterusnya. Beliau kemudian berkata, merugilah orang yang tidak memikirkan tentang ayat-ayat ini. Nah, mari kita berusaha memahami apa yang tersurat dan tersirat dari ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Kalau kita lihat ayat sebelumnya itu menyatakan walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir.
Allah pemilik, pencipta, pengatur alam raya. Kemudian di sini dinyatakannya sesungguhnya fi khalqis samawat. Khalq itu paling tidak punya dua makna. Yang pertama penciptaan, yang kedua pengaturan. Oke. Dalam penciptaan langit dan bumi ada tanda-tanda tentang kebesaran Allah bagi orang-orang yang memahami substansi suatu persoalan. Saya akan kembali lagi menjelaskan apa maksudnya. Yang jelas begini, penciptaan alam ini sangat-sangat mengagumkan bagi orang yang tahu. Kita ingin menyederhanakan, kita sederhanakan. Kita tidak usah sampai pada ilmuwan, ya. Kita sederhanakan. Kata Al-Quran dan kata ilmuwan, langit dan bumi ini tadinya satu gumpalan. Kemudian pecah, Big Bang. Ya, oke. Sederhananya, kira-kira bagaimana kalau di depan kita ini ada gelas pecah? Bisa diatur enggak tempat lentingan pecahannya? Tidak bisa. Kalau dia berputar, bisa diatur enggak perputarannya, tidak tabrakan lagi? Tidak bisa. Nah, dentuman ini memecahkan semua gumpalan langit dan bumi ini. Itulah yang menjadi planet-planet, itulah yang menjadi bintang, itulah yang menjadi ini. Dan kita lihat bagaimana telitinya pengaturan itu sehingga kok tidak tabrakan. Di tahun 2002 ada suatu benda langit yang dideteksi itu sudah sangat dekat ke bumi. Besarnya itu atau panjang luasnya itu sampai 300-400 meter benda langit itu. Kalau dia menabrak bumi, satu negara bisa habis. Ulama baru deteksi itu seminggu sebelumnya. Tanggal 7 Januari lewat dia tidak mendapatkan daya tarik bumi. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita lihat ini penciptaan. Penciptaan ini luar biasa. Sekarang manusia kagum dengan hebatnya manusia. Allah berfirman, la khalqus samawati wal ard khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih unggul, jauh lebih hebat daripada manusia. Kita lihat bintang. Kita lihat bintang di langit ya. Ya, berapa banyak yang kita bisa lihat? Beribu-ribu bintang di langit ya. Yang bisa terjangkau oleh mata telanjang 6.000 bintang. Padahal sebenarnya bintang-bintang itu miliaran yang kita tidak lihat. Subhanallah. Coba berpikir tentang itu. Itu yang dimaksud antara lainnya sederhananya begitu. Semakin dalam ilmu seseorang menyangkut alam raya, semakin sadar dia bahwa ini tidak mungkin tidak ada pencipta dan pengaturnya. Ada yang cipta dan ada yang mengatur. Banyak sekali tuh yang kita bisa bicarakan sebenarnya tentang alam raya ini. Alam raya ini sudah perhitungannya itu sudah bukan perhitungan kilometer. Perhitungannya perhitungan cahaya. Oke, kita kembali. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Peredaran, pergantian malam dan siang. Sekali malam lebih panjang, dikali lain siang lebih panjang. Kita di Indonesia tidak terlalu terasa itu ya. Tapi kalau di tempat lain, di Eropa itu terasa itu. Musim panasnya panjang, musim dinginnya pendek. Puasanya di sana bisa berjam-jam ya. Di situ terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, li ulil albab. Ulil albab itu orang yang mengetahui substansi sesuatu. Saya beri contoh, pernah lihat kacang? Ada kulitnya. Nah, di dalam kulit ada bijinya. Di dalam biji ada lagi sedikit. Iya. Pernah lihat jeruk?
ada kulitnya, ada isinya, ada bijinya. Ada orang yang cuma tahu kulitnya. Ada orang yang tahu kulit dan isinya. Ada orang yang tahu kulit, isinya, dan bijinya. Orang yang seperti itu dinamai ulul albab. Saya kira itu. Ya. Tidak akan habis-habisnya jika kita diajak berpikir tentang alam raya ini yang subhanallah begitu banyak ciptaan Allah. Kami akan kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, tetap bersama kami. Penjelasan dari surah Ali Imran. Baik, semoga sudah jelas arti ulul albab. Kita lanjutkan. Apa ciri-ciri ulul albab itu? Di sini dia lanjutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Berzikir, mengingat, menyebut nama Allah. Zikir itu adalah kegiatan apapun yang dilakukan seseorang selama kegiatan itu dia kaitkan dengan Allah. Jadi karena itu zikir bisa dilakukan kapan saja. Berdiri, lihat mobil berjalan, subhanallah, zikir. Berdiri, memandang keindahan, ya Allah hebatnya ini. Nyisir rambut, ingat Allah, zikir. Begitu seterusnya, itu zikir. Nah, jadi objek zikir Allah. Baru dia katakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka berpikir objeknya apa? Penciptaan dan pengaturan alam raya. Jadi objek zikir Allah, objek fikir fenomena alam raya ini. Oke. Sedikit. Jangan berpikir tentang Allah. Anda tidak bisa sampai ke Allah. Tapi zikir Allah. Ada orang yang tenggelam sehingga sampai pada pemikirannya, saya mau tahu Allah itu bagaimana. Keliru. Kalau mau berpikir tentang alam raya, sekian banyak makhluk Allah ini yang Anda tidak tahu. Tetapi Anda yakin wujudnya melalui tanda-tandanya. Pernah lihat matahari? Enggak. Yang Anda lihat itu cahayanya. Iya kan? Tapi Anda yakin ada matahari? Oke. Anda bisa yakin bahwa di sana ada kucing kalau melihat kucingnya atau cukup mendengar suaranya? Mendengar suaranya, oh itu pasti ada kucing, ya kan? Nah, begitu juga kita dengan Allah. Jangan menuntut melihatnya, tetapi lihat bukti-buktinya, lihat ayat-ayatnya. Tapi kalau berpikir, silahkan berpikir tentang alam raya. Tetapi ulil albab itu berzikir dulu, baru berpikir. Karena dengan berzikir hati tenang. Kalau hati tenang, pikiran cerah. Tetapi kalau hati tidak tenang, pikiran kacau. Kalau begitu ayat ini menyatakan alladzina yadhkuruna Allah, berzikir sehingga melahirkan ketenangan. Setelah itu dia berpikir. Kalau dia berpikir tanpa ingat Allah, pikirannya kacau, hasilnya
tidak akan bermanfaat. Nah, hasil dari zikir dan fikir ini dilanjutkan oleh ayat ini dengan menyatakan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, hebatnya ini langit, hebatnya ini tidak mungkin sia-sia. Kalau dia tidak teratur ya memang begitu. Ini ditata begini pasti ada tujuannya. Jangan pernah menduga Anda diciptakan tanpa tujuan. Hidup ini ada tujuannya. Ya kan, orang berkata kita makan untuk hidup atau kita hidup buat makan. Yang mana yang benar? Hidup untuk makan ya? Oh, makan untuk hidup. Baguslah. Ada tujuannya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu kira kami ciptakan kamu ini sia-sia tanpa tujuan? Kamu tidak akan kembali kepada kami. Kami ciptakan kami untuk satu tujuan. Salah satu dari tujuan itu mengenal Allah, menyadari dirimu. Oke. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Karena kamu menciptakan ini tidak sia-sia. Antara lain kamu ciptakan agar kami memanfaatkannya, ya kan? Antara lain kamu ciptakan kami agar kami mengabdi kepadamu. Kami ini punya kekurangan banyak, ya Allah. Belum sampai kami pada arah yang engkau harapkan dari kami, ya kan? Maka apa kata ini ulul albab? Faqina adzabannar. Ya Allah, kalau begini kami terus, bahaya kami ini. Hindarkan kami dari siksa neraka. Wajar kan orang yang merenung tentang ini kan nangis nih dia. Oke, kita lanjutkan. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Tuhan kami, sesungguhnya engkau, siapa yang engkau masukkan ke neraka, maka engkau telah menghina dia. Aneh ini ayat. Yang mana menurut ukuran Anda lebih mempunyai pengaruh pada diri Anda. Disiksa atau dipermalukan? Yang mana lebih? Permalukan. Ada orang tersiksa tapi dia bangga. Iya. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya yang lebih buruk dari disiksa itu dipermalukan. Ya kan? Inilah ucapan ulul albab. Ya Allah, yang engkau masukkan neraka itu, kau permalukan dia. Kami tidak mau dipermalukan, ya Allah. Kita punya pahlawan itu sering disiksa kan? Ya, tapi dia bangga dengan siksaan itu. Karena dia tidak mau malu. Nah, ini yang hilang sama kita nih, budaya malu ini yang hilang. Oke. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Tetapi yang engkau masukkan ke neraka itu bukan kamu yang salah, ya Allah. Dia zalim. Karena itu dia katakan wa ma lidzalimina min ansar. Orang-orang yang zalim berlaku aniaya itu tidak ada penolongnya. Saya kira kita lanjutkan sebentar. Ya pemirsa, mereka yang mampu berpikir yaitu mereka yang bisa menemukan keselarasan antara keteraturan alam raya ini dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di sini. Lagi penjelasan Bapak Quraisy Shihab dari ayat 190 dan ayat-ayat selanjutnya yang akan terus mengajak kita untuk berfikir dan berzikir. Baik, kita lanjutkan. Apa kata ulul albab selanjutnya? Kita baca ayat kita. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Tuhan kami, pemelihara kami telah mendengar penyeru yang menyeru kami kepada keimanan. Maka dia berkata, percayalah kepada Tuhan yang memelihara dan membimbing kamu.
maka kami langsung percaya. Ya Allah, maka karena kami sudah percaya, ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana. Tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Ampuni dosa kami yang berkaitan denganmu. Ampuni dan tutupi kesalahan kami yang berkaitan dengan makhlukmu. Coba lihat, ini dia sudah begitu hebat, sudah beriman, masih sadar bahwa punya dosa. Itu ulul albab, bukannya tidak merasa tidak punya dosa. Wa tawaffana ma'al abrar. Dia ingat mati. Wafatkan kami bersama al-abrar, orang-orang yang banyak kebajikannya. Salah satu ciri dari al-abrar, tidak mengganggu walau binatang. Itu cirinya al-abrar. Tidak mengganggu, jangankan manusia, walau binatang. Tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Ya Allah, anugerahilah kami apa yang engkau janjikan melalui rasul-rasulmu, melalui Nabi Muhammad. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Sekali lagi dia bukan takut pada neraka. Dia minta jangan permalukan kami di hari kemudian. Nah, itu sebabnya kita ingat itu Rabi al-Adawiyah ada berkata, kalau kalau saya menyembahmu karena takut neraka, masukkan saya di neraka. Ya kan? Kalau saya menyembahmu karena mengharap sorga, tidak usah beri saya sorga. Saya menyembahmu karena cinta padamu. Ini ulul albab begitu. Dia tidak sebut, saya jangan dipermalukan ya Allah. Karena yang dipermalukan di hari kemudian pasti masuk neraka. Baik. Wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kita lihat. Mereka zikir, mereka fikir. Ya toh? Tapi bukan cuma zikir dan fikir. Lanjutan ayat ini menyatakan fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin wa untha. Allah menerima harapan mereka itu, menerima karena mereka beramal. Jadi bukan cuma fikir, bukan cuma zikir. Fastajaba lahum rabbuhum, Allah menerima harapan mereka itu sambil berfirman, aku tidak akan menyia-nyiakan amal seorang di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan. Tidak ada bedanya laki dengan perempuan. Jangan kira perempuan tidak bisa lebih hebat dari laki-laki. Sebagaimana ada laki-laki yang lebih hebat, ada juga perempuan lebih hebat. Islam tidak membedakan laki-laki dengan perempuan dari segi kemanusiaannya, dari segi ganjarannya, dari segi kewajibannya. Kalaupun ada perbedaan itu karena kodratnya. Laki-laki tidak diwajibkan menyusui. Ya. Nah, perempuan harus menyusukan anaknya. Ya kan? Baik. Ba'dukum min ba'd. Sebagian kamu dari sebagian yang lain. Sama-sama. Yang perempuan lahir dari seorang lelaki dan perempuan. Yang laki-laki lahir dari seorang lelaki dan perempuan. Muslimah percaya Allah, percaya Rasul, sama dengan Muslim percaya Allah, percaya Rasul dan lain-lain sebagainya. Ada hal yang menarik di sini. Di sini kata Rabbana terulang 5 kali. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Rabbana innana sami'na munadiyan. Rabbana faghfir lana dzunubana. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Kata ulama, kalau mau berdoa sebaiknya mengulang Rabbana 5 kali. Karena di sini setelah 5 kali Allah menyatakan fastajaba lahum rabbuhum. Yang kedua, saya sudah pernah singgung dalam salah satu episode, doa-doa yang tercantum di dalam Al-Quran itu tidak pakai ya. Jadi bukan ya Rabbana, tetapi selalu Rabbana, Rabbana. Apa maknanya itu? Kata ya itu mengesankan jauh. Wahai.
Tapi kalau tidak pakai ya, mengesankan dekat. Allah Allah bermaksud agaknya menggambarkan di sini kedekatan Allah kepada orang yang berdoa, sehingga tidak perlu. Karena itu juga ada pesan, tidak perlu keras-keras kalau berdoa. Tidak perlu teriak. Ya kan? Karena dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya dekat. Nah, sisi lain ini juga mengisyaratkan bahwa kalau mau berdoa, mendekatlah kepada Allah. Oke. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman mereka, yang diganggu, disiksa demi memperjuangkan, demi menelusuri jalanku, mereka yang berperang, mereka yang dibunuh, aku pasti mengampuni dosa-dosa mereka. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa loh. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim walau udkhilannahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Saya pasti akan masukkan dia ke sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sawabam min indillah, sebagai ganjaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ganjaran dari sisi Allah. Bukan cuma ganjaran dari Allah. Ada sesuatu di sisinya yang sangat hebat. Ganjaran dari sisi Allah. Wallahu indahu husnus sawab. Dan sesungguhnya Allah memiliki di sisinya ganjaran yang terbaik. Ini yang menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Buat kita barangkali kalau tidak menangis paling tidak terharu lah. Bagus sekali ayat-ayat yang sudah dijelaskan tadi yang akan selalu mengajak kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami setelah jeda berikut ini akan kembali lagi dengan sesi tanya jawab, tetap bersama kami. Tafsir Al-Misbah mengenal surah Ali Imran. Sekarang adalah saatnya untuk sesi tanya jawab. Sudah ada yang siap mau bertanya? Silakan Pak. Ya. Salah satu zikir yang sering diajarkan Rasulullah, misalkan habis subuh, habis asar, salah satunya misalkan Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya. Itu kata Rasulullah, barang siapa yang membacanya akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini mohon dijelaskan. Jelaskan. Persoalannya begini, kekeliruan kita selama ini beranggapan bahwa ucapan itu tidak harus disusul dengan amal. Ayat kita ini tadi kita lihat zikir, fikir, baru dia tidak katakan saya tidak hilangkan zikir kamu, saya tidak hilangkan fikir kamu, tapi dia katakan inilah udhi'u amala amilin minkum. Saya tidak menghilangkan, menyia-nyiakan amal kamu. Jadi kalau begitu, apa yang Anda ucapkan, zikir yang Anda sebutkan harus berbuah amal. Ketika orang berkata astaghfirullah, itu cuma baru omongan. Harus disusul dengan amal. Bagaimana itu amal? Ya bertobat, menyadari kesalahan. Orang yang seperti itu yang diampuni dosanya. Kalau cuma ngomong astagfirullah sambil main-main, ya mana? Ya kan? Saya kira itu. Silakan Ibu. Kalau kita berdoa, berarti kata berarti dengan rasa. Jadi kalau doanya bagaimana yang diterima sama Allah? Doanya bagaimana yang diterima Allah. Iya, banyak syarat-syarat sebenarnya untuk berdoa. Yang pertama, yang utama tulus. Itu dulu, tulus. Tidak harus orang itu berdoa dalam bentuk ucapan.
di jalan kita lihat peminta-minta, dia tidak ngomong. Ya. Tetapi keadaannya menunjukkan bahwa dia butuh, kita beri. Itu satu. Yang kedua, salah satu kesalahan fatal dalam berdoa adalah tidak mendesak. Ada undangan, ya Allah jika engkau berkenan anugerah, tidak keliru kok jika engkau berkenan. Jika engkau berkenan itu artinya apa? Ya kalau berkenan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Tidak, desak. Desak itu kan. Nah, salah satu kesalahan dalam berdoa, bergelimang dalam dosa dan tidak menyadari dosanya. Nah, Rasul berkata ada orang mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram. Fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram. Ya, pakaiannya haram. Bagaimana mau diterima? Jadi ada syarat-syaratnya. Itu sebabnya Al-Quran menyatakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku perkenankan doa yang berdoa kalau memang benar-benar dia berdoa. Bukan cuma angkat tangan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Pak. Ustadz Quraisy yang kami hormati, mulai awal penjelasannya tadi betapa kita terharu sekali dan ingin seperti mereka. Tapi ketika memasuki ayat falladzina hajaru wa ukhriju, kami terkagetkan seperti ada tanjakan tajam di sini. Mohon penjelasan Tanjakannya munasabah. bagaimana tuh kita mau tahu. Ya, supaya saya bisa jelaskan. Tanjakan Dari awal tajam. diterima doa mereka, bagaimana sifat mereka. Kemudian tiba-tiba falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Ada kaitan apa ini dengan sebelumnya? Sekarang ini ayat turun berbicara menyangkut orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang ketika itu ada di sana. Nah, dijelaskanlah sifat orang-orang ulul albab. Dijelaskanlah bahwa mereka beramal. Ya kan? Nah, setelah itu dilukiskan apa saja amal-amal mereka itu. Nah, mereka itu ada yang berperang, ada yang terbunuh, ada yang hijrah, ada yang diusir dari. Jadi sebenarnya tidak ada tanjakan, datar-datar aja itu. Ya. Tidak. Nah itu soalnya saya bertanya tanjakannya di mana? Ada tanjakan di situ ya. Ini begini dapat ini. Mereka beramal, apa saja amalnya itu? Nah, berhijrah, diganggu, berperang, ini apa saja amal yang baik itu yang mereka lakukan. Jelas ya? Ya. Oke. Ya, untuk lainnya yang masih ingin bertanya, tahan dulu ya. Setelah pesan berikut, kami masih akan kembali lagi dan beri kesempatan kepada penonton di studio. Tetap bersama kami. Lanjutkan lagi sesi tanya jawab ini. Silahkan kepada 3 penanya yang sudah siap. Pak Quraisy, berkaitan dengan ayat 190, kita memikirkan tentang ciptaan Allah. Contohnya planet-planet, salah satunya planet bumi, Allah menciptakan manusia. Terus planet-planet lain yang sekarang menjadi dilema, apakah selain dari planet bumi ini Allah menciptakan bentuk manusia lain? Yang di dalam khayalan orang-orang Eropa, dia bilang misalnya seperti alien. Terima kasih. Saya tidak tahu. Ya, saya jujur, saya nggak tahu. Di Al-Quran hanya ada uraian bahwa di langit dan di bumi itu ada makhluk-makhluk. Nah, kalau kita sudah berkata makhluk, bisa batu pun makhluk kan? Nah, di ayat yang lain dinyatakan bahwa kepada Allah itu sujud siapa yang di langit dan di bumi. Kata siapa itu menunjukkan bahwa kata man siapa itu mengisyaratkan bahwa makhluk berakal. Nah, jin itu makhluk berakal. Ya kan? Boleh jadi di langit. Tapi kalau ditanya apa bentuknya seperti manusia itu, saya katakan saya tidak tahu. Tapi bahwa ada makhluk di langit, itu ada. Malaikat di langit. Ya, jin pernah berusaha menembus langit dan sampai sekarang masih ini. Di planet-planet yang lain, diduga keras ada makhluk. Boleh jadi bakteri-bakteri, boleh jadi kuman. Tapi kalau ditanya bentuknya kayak manusia atau tidak, wallahu alam, saya tidak tahu.
Ya. Berikutnya. Manusia dan Tuhan adalah dua dimensi yang berbeda. Doa adalah salah satu bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Pertanyaan saya, bagaimana kita menggambarkan Tuhan ketika berdoa supaya kita merasa dekat padahal Tuhan adalah Zat yang Maha segalanya. Terima kasih. Gambarkan kebesarannya. Jadi jangan gambarkan wujudnya. Gambarkan kebesarannya, kemurahannya, namun sadari juga bahwa kebesaran, kemurahan, dan lain-lain yang Anda gambarkan itu sebenarnya Tuhan jauh melebihi itu. Itu. Jadi coba gambarkan ya, kita kan berdoa. Mau berdoa minta rezeki misalnya. Ya Allah ini banyak sekali rezekinya. Sebanyak apa yang tergambar dalam benak Anda, sebenarnya itu masih kurang. Ya Allah, saya mohon rahmat-Mu ya Allah. Tidak harus kita gambarkan ini Tuhannya, gambarkan rahmatnya. Tetapi gambaran Anda tentang rahmatnya itu yang sudah sedemikian besar, Tuhan lebih dari itu. Saya kira begitu ya. Oke. Penjelasan hari ini sudah ada 5 ayat ya Pak Quraish tentang penciptaan Allah yang harus seringkali kita renungkan. Apa hikmah yang bisa diambil Pak Quraish? Iya, yang pertama saya kira kita harus menjadikan alam ini sebagai tanda. Ayat itu tanda, alamat. Ya kan? Jangan jadikan dia tujuan. Di jalan raya ada tanda. Ini ke Bandung misalnya, ini ke Solo. Jangan berhenti di tandanya. Itu tanda perjalanan kita ke sana. Banyak orang yang berhenti di tanda. Apalagi kalau tandanya indah. Polisi lalu lintas kasih penunjuk begini, di tangannya dan patung ada berlian terbuat dari emas. Orang nunggu di situ. Dia udah lupa tujuannya. Itu satu. Itu alam raya seperti itu. Yang kedua, alam raya kita pikirkan. Kita cari manfaatnya sehingga bisa membantu kita dalam kenyamanan hidup. Tetapi sebelum berpikir, kita berzikir selalu kaitkan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah zikir dan fikir, kita harus berkarya, kita harus beramal. Itu tuntunan ayat ini saya kira. Nah, setelah itu ada kesadaran dari siapapun, betapapun tingginya derajatnya, bahwa dia menanggung dosa dan memohon ampunan Allah. Yang kelima barangkali yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa ayat ini menggambarkan malu itu adalah sesuatu yang mengundang malu itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Karena itu Nabi bersabda, kalau kamu sudah tidak malu, kamu bisa melakukan apa saja. Budaya malu perlu dikembangkan. Ya. Terima kasih Pak Quraish, pemirsa Metro TV. Alam raya dan seisinya adalah bukti ciptaan Allah yang menunjukkan keesaannya bagi mereka yang bisa berpikir. Tapi sayang sekali, banyak sekali yang tidak merenungkannya. Semoga kita bukan salah satu di antaranya. Insya Allah, esok dini hari kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Esok adalah hari terakhir kami akan membahas surah Ali Imran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.